Pernyataan Burhan Saidi, mengaku Waketum Mabes Laskar Merah Putih, yang katanya di bawah komando Arsyad Chanu sebagai ketum, dengan mengatakan, perselisihan dualisme Laskar Merah Putih sudah selesai, dimenangkan Arsyad Chanu, setelah dikeluarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, atau Petun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah, sebagaimana diberitakan liputanhusus.co.id, merupakan pernyataan asal ngomong yang menyesatkan. Demikian ditegaskan Ketua MTDP, atau Majelis Tinggi Dewan Pendiri, sebutan lain sebagai pemilik Ormas Laskar Merah Putih, Hafezul Rahman Awan, kepada produser eksekutif Bintang TV, dan pemimpin redaksi media Agen 07, Ferudin MDK, yang juga Ketua Markas Daerah, atau Kamada Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu, melalui sambungan telepon selular, Sabtu, 24 Agustus 2024, di Bengkulu. Perkara Arsyad Chanu, mulai di Petun, hingga ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PT Tun, dan Mahkamah Agung, bukan sengketa dualisme Laskar Merah Putih, antara Arsyad Chanu dengan siapapun, bukan juga sengketa jabatan Ketua Umum atau Ketum, antara Arsyad Chanu dengan siapapun. Tetapi sengketa keputusan Tata Usaha Negara, antara Arsyad Chanu, Ketua Umum Laskar Merah Putih, produk musyawarah MTDP, di Balikpapan, Kalimantan Timur, dengan Kementerian Hukum dan HAM RI, terkait penerbitan AHU Ormas Laskar Merah Putih, 00978.AH.01.08, tahun 2020, dengan Ketua Umum Adek Erfil Manurung, produk musyawarah besar di Karawang, Jawa Barat. Putusannya, membatalkan AHU 00978.AH.01.08 tahun 2020 tentang persetujuan perubahan pengurus Badan Hukum Ormas LMP dengan Ketua Umum Adek Erfil Manurung SH. Memerintahkan Kemenkumham RI, CQ Dirjen Administrasi Hukum Umum, Kemenkumham RI, menerbitkan AHU Ormas Laskar Merah Putih dengan Ketua Umum HM Arsyad Chanu. Hanya saja, hingga saat ini, Kemenkumham RI tidak pernah melaksanakan eksekusi sebagai konsekuensi hukum putusan Petun dengan tidak menerbitkan surat pembatalan AHU 00978.01.08 tahun 2020 dengan Ketua Umum Adek Erfil Manurung. Dan Kemenkumham RI hingga hari ini belum pernah atau tidak pernah menerbitkan AHU Ormas Laskar Merah Putih dengan Ketua Umum Arsyad Chanu, tidak pernah, kata Hafezul. Menjawab pertanyaan tentang kemenangan Arsyad Chanu di Petun, terkait sengketa AHU dengan Kemenkumham RI, apakah dapat dimaknakan bahwa Arsyad Chanu adalah Ketua Umum Mabes Ormas Laskar Merah Putih, yang sudah memiliki AHU, sebagai bentuk pengakuan negara atau pemerintah? Menurutnya, tidak bisa. Sebab, meski secara de jure, atau secara tertulis berdasarkan putusan hukum, Arsyad Chanu menang di Petun, tetapi secara de facto, atau sesuai fakta yang tak terbantahkan oleh siapapun, Kemenkumham RI, hingga saat ini belum pernah, atau tidak pernah, menerbitkan AHU Ormas Laskar Merah Putih, dengan Ketua Umum Arsyad Chanu. Di lain pihak, berdasarkan hasil rapat pleno 8 anggota MTDP, 30 Oktober 2022, terdiri dari Hafezul Rahman Awan, Ketua Merangkap Anggota, Panjang Hartawan Tarigan, Sekretaris Merangkap Anggota, H. Edi DJ Wibowo, Anggota, Bobby Beng Flores, Anggota, H. Adek Erfil Manurung SH, Anggota, Fani Aminadia, Anggota, Edi Panjaitan, Anggota, dan Rusman, Anggota, dari 12 anggota MTDP. Arsyad Chanu sudah diberhentikan sebagai Ketua Umum. Surat pemberhentiannya sudah disampaikan kepada Kemenkumham RI dan Kemendagri RI. Jelasnya, disinggung tentang kewenangan MTDP memberhentikan Arsyad Chanu sebagai Ketua Umum. Menurut Hafezul, yang mendirikan Ormas Laskar Merah Putih adalah Majelis Tinggi Dewan Pendiri atau MTDP. Dengan kata lain, jika MTDP tidak mendirikan Ormas Laskar Merah Putih, maka Ormas Laskar Merah Putih tidak ada. Maknanya, MTDP adalah pemilik Ormas Laskar Merah Putih, yang dilegalkan berdasarkan akta pendirian notaris,
sesuai peraturan perundang-undangan. Sebagai pendiri, sebutan lain pemilik, jangankan memberhentikan ketua umum yang memang dipilih. Diangkat dan ditetapkan oleh MTDP, termasuk membekukan markas besar, membubarkan Ormas Laskar Merah Putih sekalipun, MTDP berhak, melalui rapat pleno yang dihadiri 2/3 anggota MTDP, juga sebagaimana diatur bab 3 pasal 7 Anggaran Dasar, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Akta Pendirian Notaris Tintin Surtini, nomor 09, tanggal 05 November 2014. Untuk itu, diinformasikan kepada pengurus di seluruh tingkatan, termasuk kader dan anggota Ormas Laskar Merah Putih se-Indonesia, tidak ada dualisme Ormas Laskar Merah Putih. Hanya ada satu Ormas Laskar Merah Putih, dengan Ketua Umum Adek Ervil Manurung. Hasil musyawarah MTDP dipercepat, Minggu, 1 Oktober 2023, di Kota Serang, Banten, jelasnya. Terpisah, Ketua Markas Daerah atau Kamada Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu, Khairuddin MDK, saat diminta tanggapan terkait penyataan Burhan Saidi, yang menyebut, dengan dikeluarkannya putusan petun, dualisme Laskar Merah Putih sudah usai, dimenangkan Arsyad Chanu, berpendapat. Daripada berteriak-teriak mengatakan, dualisme Laskar Merah Putih sudah usai, dimenangkan Arsyad Chanu, yang diyakini tidak ada pengaruh dampak hukumnya. Terbaik, Burhan Saidi, adalah mendesak Kemenkumham RI, untuk melakukan eksekusi putusan petun, dengan menerbitkan surat pembatalan AHU atas nama Ketua Umum Adek Ervil Manurung, dan menerbitkan AHU dengan Ketua Umum Arsyad Chanu, meski kemungkinannya jauh panggang dari api. Apalagi, terlepas sudah diberhentikan atau tidak, masa jabatan Arsyad Chanu, sebagai Ketua Umum 2019-2024, hasil musyawarah MTDP, 3 Oktober 2019, sudah tinggal menghitung hari, yaitu akan berakhir atau akan habis 3 Oktober 2024, sehingga Arsyad Chanu, tidak lagi memiliki legal standing, atau kedudukan hukum sebagai Ketua Umum, sebagaimana diatur Anggaran Dasar, kata Khairuddin MDK. Disinggung tentang Arsyad Chanu, kembali melaksanakan musyawarah MTDP, menurut dia, tidak quorum secara organisasi, karena hanya oleh 5 anggota MTDP, berbanding 8 anggota MTDP, yang memilih kembali Adek Ervil Manurung, dalam musyawarah MTDP dipercepat, di Kota Serang, Banten. Ditanya tentang ada orang berseragam loreng Laskar Merah Putih, menemui pejabat tertentu, di Kabupaten Renjang Lebong, untuk memperlihatkan surat keputusan pemberhentian Khairuddin MDK, dari jabatan Kamada LMP Provinsi Bengkulu, yang ditandatangani Ketua Umum, Arsyad Chanu, menurutnya, biarkan saja. Faktanya, hanya beberapa pekan setelah menandatangani surat pemberhentian saya, dan menandatangani surat pengangkatan Kamada Provinsi Bengkulu versi mereka, M. Redwan Arif, ketika itu Kadis Kominfotik Provinsi Bengkulu, Arsyad Chanu, juga diberhentikan dari jabatan Ketua Umum, oleh Majelis Tinggi Dewan Pendiri, notabene adalah pemilik Ormas Laskar Merah Putih. Saya yakin, orang berseragam loreng Laskar Merah Putih, yang berkeliling-keliling menyebarluaskan pemberhentian saya sebagai Kamada, belum bahkan tidak pernah membaca Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ormas Laskar Merah Putih. Jadi biarkan saja, anggap saja kita memberi kesempatan kepada mereka untuk belajar berorganisasi dengan baik dan benar, ujar Khairuddin MDK. Dari Studio 1 Bintang TV Bengkulu, Zainwar S. Hud, Rozi Syahrial S.E., Dendi Setiawan, Bintang Arjuna Putra, dan kontributor Bintang TV Jakarta, Bagus Surya Citra Perdana, serta juru kamera Marco Melandri melaporkan.